Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki banyak kearifan lokal yang perlu dikembangkan. Salah satunya yaitu kearifan lokal ikan larangan. Ikan larangan merupakan sebuah mitologi masyarakat Minangkabau tentang ikan yang dilarang untuk ditangkap, dipancing, dan juga dimakan pada waktu tertentu. Konon ceritanya, siapa yang memakan ikan tersebut akan terkena musibah, entah itu sakit yang aneh, perut buncit, atau musibah lainnya. Untuk informasi lebih jelasnya, kita simak proses wawancara berikut ini. Dari sejak kapan Danau Singkara ini diadakannya ikan larangan tersebut? Ya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun belakangan ini. Apa dasar diadakannya ikan larangan di danau ini, Bu? Ya untuk pengembangan lah, Kelestarian. iya menjaga kelestariannya gitu. Agar berkembang lebih banyak begitu kan? Kemudian sanksi seperti apa yang biasa diberikan kepada orang yang mengambil ikan larangan ini, Bu? Ya seperti seekor kambing, Denda seekor denda kambing. ya. Seperti itu. Apakah ada peralatan yang digunakan dalam mengambil ikan larangan ini, Bu? Ada kayak jala, jaring gitu. Oh, seperti itu. Kenapa masyarakat diikut sertakan dalam pengawasan mengambil ikan larangan ini, Bu? Ya karena ini kembali lagi ke masyarakatnya. Oh, Ini untuk masyarakatnya juga. masyarakat yang menjaga lalu untuk masyarakat lagi seperti itu. Biasanya untuk pengambilan ikan larangan ini dilakukan dalam kurun berapa lama dalam setahun palingan 2 kali, cepatnya kalau yang lama setahun 2 kali, tergantung ikannya besar. Kalau udah besar ya dilombakan. Apakah ada target untuk pengambilan ikan larangan ini, Bang? Mungkin nggak ada Berarti tergantung ukuran ikan. ya, kalau udah besar ya dilombakan. Ya, ikan larangan ini diambil untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan pribadi. Ya buat kepentingan masyarakat, buat kita semua. Misalkan ikan larangan yang diambil itu tidak ada batasan, lantas bagaimana pelestariannya tetap terjaga atau cara tersendiri untuk menjaga kearifan lokalnya? Masyarakat di sekitar ya dikasih tahu buat semuanya bisa jaga biar aman gitu. Nah, biasanya dalam pengambilan ikan larangan ini, apakah ada target, misalkan hanya setengah yang boleh diambil atau sebanyak-banyaknya juga boleh gitu, Pak? Setelah yang sudah dilakukan, cuman yang bisa diambil yang besar-besar aja. Oh, yang besar aja. Itu untuk ukuran besarnya itu apakah diukur seperti Pak? Misalkan hanya boleh beratnya 1/2 kilo, kurang dari itu tidak boleh, tidak gitu Pak? Yang paling kurang kira di 250 gram. Gram yang boleh diambil ya Pak? Ya. Berarti di bawah itu berarti dikembalikan kembali seperti itu. Nah, biasanya untuk pengambilan ikan larangan ini itu kepentingan masyarakat atau sendiri atau secara umum gitu Pak digunakan? Masyarakat. Untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Nah, misalkan untuk masyarakat itu sifatnya lebih pribadi atau misalkan diambil itu untuk acara adat ataupun berdoa gitu Pak? Kalau di sini yang rencananya kan untuk bikin masalah kebutuhan untuk masyarakat. Berarti lebih sifatnya umum ya Pak? Ya. Nah, misalkan tadi udah diambil gitu kan Pak. Nah, bagaimana cara pelestariannya agar tetap terjaga atau ada cara tersendiri untuk menjaga kearifan lokal ikan larangan ini Pak? Setelah dipanen kan lagi diulang lagi, ditambah lagi. Berarti cara itu terus menerus ya Pak, diambil baru nanti dikasih lagi Iya. diberinya. Iya. Gitu.
Nah, kan itu biasanya ikan larangan kan di sungai ya Pak? Ya di sungai. Nah, jadi bagaimana cara pengawasan dari masyarakat atau dari pengurusnya itu sendiri Pak? Kan bahkan ada masyarakat ini kadang jahil, nah langsung ngambil-ngambil aja kayak gitu. Nah kalau di sini kan dicoba kan diuduh namanya. Diuduh itu diapain Pak? Ya dikasih dilarang Diobat ya. kasih obat ya. Kalau orang ngambil tuh bisa kena. Oh, berarti Kalau diuduh penangkal. Pakai penangkal. oh. Kalau ini bisa dibilang seperti kayak minta sama orang tua obat-obatnya itu gitu Pak. Iya. Atau bagaimana? Oh ada. Dari pemerintah oleh negara sama kabupaten itu pasti ada bantuan banjir, bantuan perawatan, sama bantuan perbaikan irigasi sungai. Nah, selanjutnya Pak, kan lubuk ikan larangan ini ada di sungai. Nah, kira-kira berapa luas dari lubuk ikan larangan ini Pak? Mungkin kalau bisa diperhitungkan dengan jarak meter itu sekitar 900 sampai 1 kilometer panjang lubuknya yang masih kita rawat sampai sekarang. Oh. Nah, selanjutnya Pak, untuk makanan dari ikan larangan ini sendiri bagaimana? Itu kebanyakan dari masyarakat. Pagi masyarakat ngasih makan, kita itu kan cuma ngasih bibit kan. Yang penting masyarakat itu bekerja sama lah, dia ngasih ikan makannya ikan. Kemudian Pak, ada nggak Pak perbedaan ikan biasa sama ikan larangan ini? Pasti ada. Kalau ikan biasa itu kan kayak ikan kolam, ikan yang dikembangkan di kolam kan. Kalau rasa itu pasti beda. Satu lagi tingkat kesehatan ikan pun pasti beda. Kalau ini airnya kan berganti terus. Oh iya, airnya ngalir terus ya Pak. Nah, selanjutnya Pak, biasanya untuk pengambilan ikan di lubuk larangan ini dilakukan dalam kurun waktu berapa lama? Paling cepat itu 7 bulan, paling lama itu 1 tahun. Oh, 7 bulan. Kesimpulan untuk kearifan lokal ikan larangan ini, masyarakat pada umumnya percaya bahwa dengan adanya ikan larangan ini ada hubungannya dengan hal-hal mistis atau biasa disebut diuduh atau dijampi-jampi. Dan apabila ada yang mengambil ikan ini, akan mendapatkan suatu kutukan berupa penyakit ataupun musibah. Jika dikaji dengan ilmu pengetahuan ilmiah, kutukan itu hanyalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak mengambil ikan secara berlebihan dan tidak menggunakan cara pengambilan instan seperti diracun atau disentrum. Namun, cara pengambilannya dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana seperti jala, seser, dan juga pancingan. Ikan larangan ini bisa diambil 1-2 kali dalam setahun, yang nantinya setelah diambil akan disebar kembali bibit ikan larangan agar kearifan lokal tetap berlanjut. Tujuan atau dasar diadakan kearifan lokal ikan larangan ini yaitu agar tetap menjaga ekosistem sungai dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum seperti dikonsumsi bersama dalam acara adat, dijual, dan uang yang didapat dapat digunakan untuk keperluan perbaikan masjid atau musola serta kegiatan positif lainnya yang sudah disepakati bersama masyarakat.